karena liburan orang-orang kita ini ya, semoga nggak terlalu lama juga deh. Jadi nanti ada 2 sesi nih yang mau dijelasin mode praktikumnya sama nanti tata cara mengikuti laboratorium dan juga bagaimana mungkin pelaporannya ya. Oke, mohon maaf saya nggak pakai ini, saya pakai tablet ya, ini juga minjem. Jadi eh, apa eh, ini di share screen ya dari rekan-rekan dari Aslab ya. Oke, nah kita pada intinya kita akan melakukan eh, 3 atau 4 kali empat minggu kalau nggak salah ini untuk melakukan praktikum di dasar pemrograman ini dengan materi kira-kira kalau nggak salah 3 materi ada assembly ya, kemudian ada C, C++ ya yang sekarang juga lagi kita bahas. Kemudian yang terakhir nanti di Visual Basic. Nah, tetapi karena materinya ini lab ya, jadi apa mungkin agak advance sedikit gitu ya. Nah, jadi nanti diikuti aja. Karena juga kalau di lab kadang-kadang ada trik ya. Eh, Kalau di kuliah saya nggak ada yang saya sembunyikan ya, satu lain misalkan. Kalau lab bisa jadi nanti ya. Jadi Anda harus lebih jeli ya kalau di praktikum ini bagaimana mengikuti baris demi barisnya nanti supaya berjalan ya. Kalau ada error dicari nantinya. Ya nanti gimana cara carinya ya bisa dianalisa programnya ya atau mungkin browsing begitu. Oke, kita langsung aja ke percobaan yang pertama aja. Oke. Nah, nanti tata caranya mau dibaca atau mau dijelasin ya silakan nanti. Nah, ini yang pertama. Jadi ini. Jadi kita ini nggak dijelasin ya di materi kuliah saya tentang bahasa assembly namanya. Nah, karena bahasa assembly ini emang benar-benar pure hardware ya. Jadi saya lebih memilih ini dijelasin aja di praktikum. Nah, bahasa assembly ini ya, ini yang kita pakai nanti dengan emulator 8086. Nah, apa sih 8086 ya? 8086 itu adalah basic dari prosesor yang kita pakai saat ini. Jadi apapun prosesor ya yang kita pakai saat ini, karena basicnya kita pakai ini dengan prosesor yang pakai mengolah bahasa biner. Jadi semua itu keturunan dari 8086. Jadi pertamanya ada 8086, 286, 386, 486 sampai kita sekarang namanya 586. Atau yang kita sebut dengan Pentium namanya. Nah, jadi itu si Pentium itu pada dasarnya dia bekerja itu dari prosesor, memori, input dan output nantinya. Nah, ini ada ininya ya, jadi ada bahasa rakitannya atau bahasanya yang dipakainya semblai ya di dalamnya. Kemudian ada register, ini adalah komponen terkecil dari sebuah memori tapi berkecepatan tinggi. Boleh dikebawahin aja sampai ke simulatornya. Oke, ya bisa dikebawahin atau saya freeze ya ini. Oh ya, oke. Nah ini general purpose register ya. Ini register yang bisa dipakai macam-macam sebetulnya. Bisa dipakai menghitung ya dan lain sebagainya. Nanti bisa diikuti aja. Kemudian silakan ke bawah terus aja. Boleh terus ke bawah lagi. Nah ini.
Jadi nanti alat bahannya ini PC masing-masing ya, kemudian ada emulator 8086, modelannya seperti ini. Ya, yang berbeda ini logika berpikir kita. Jadi kita nanti coba untuk berpikir bagaimana komputer itu berpikir ya, karena komputer akan nanti menginput ya, menginput sesuatu, kemudian memprosesnya di prosesor, kemudian nanti pindah ke memori, dari memori ke prosesor, terus seperti itu sampai keluar output ya, keluar output. Itu namanya satu siklus sistem operasi. Nah, komputer dapat mengerjakan miliaran siklus operasi per detik ya. Jadi kalau komputer kita ini PC misalkan kecepatannya 1 GHz. 1 giga itu 1 giga itu adalah 1 miliar ya. 1 miliar hertz. Artinya dia dapat mengerjakan satu siklus operasi tadi ya, dia dapat mengerjakan 1 miliar siklus operasi dalam waktu 1 detik. Jadi misalkan gini, saya nambahin 3 tambah 2 ya sama dengan 5 ya. Atau perkalian lain, misalkan atau perkalian 5 kali 7 ya 35. Nah, itu satu siklus operasi. Nah, komputer dapat mengerjakan 1 miliar ya operasi tadi dalam waktu 1 detik. Nah, jadi kita ini di sini emang elektro banget ya. Kalau yang ini kita mempelajari bagaimana nanti logika berpikir si komputernya. Ya, nanti ini mengasihkan sebetulnya untuk emulator 8086 ya. Nanti Anda juga bisa ngembangin banyak ini udah ngebahas juga di YouTube di mana ya. Nanti silahkan ikuti aja dulu yang ini ya, setelah tahu nanti prosesnya seperti apa, nanti bisa ngembangin sebetulnya ya. Oke, boleh dikebawahin. Nah, ini ininya ya, modulnya, kemudian nanti apa yang harus diketik ya. Ini ada move ya, kemudian add dan lain sebagainya. Ini ada penjelasannya cukup komplit di sini. Nah, ini nanti prosesnya seperti apa ya di dalam memorinya, karena di register itu nanti ada namanya address memori ya. Nah, addressnya di mana nanti bisa dilihat di simulator ini. Ini cukup mengasihkan sebetulnya yang ngoprek-ngoprek kayak gini. Ya, Anda siap-siap dengan berbagai macam bahasa pemrograman sebetulnya ya di elektro ini, tapi semuanya saya kira masih bisa diikuti ya. Oke, silakan geser ini di modul yang pertama ya. Oke, nah ini banyak ya ininya. Oke, kemudian kalau sekarang mungkin banyak ini ya, boleh sampai ke bawah aja ke ke percobaan yang kedua. Kalau sekarang mungkin banyak yang nggak ngerti ya, ininya sumbernya banyak ya ininya. Jadi Anda bisa cari sendiri nanti kalau misalkan nggak jalan gitu ya, kenapa nggak jalan, cari. Itu kenapa ada ininya. Nah, seperti biasa nanti kalau udah berhasil, misalkan nanti di kopas ya, si ininya, screenshotnya. Nanti ada di halaman berapa, nah ini. Percobaannya ya. Kalau udah berhasil, disimpan di sini. Oke. Ya, ini modul kedua ya. Nah, modul kedua ini yang C++ ya, yang lagi kita bahas. Nah, di sini C++-nya ada dari yang basic ya sampai nanti yang advance ya, dan ini kita kerjakan kalau di yang namanya di lab ini kita harus gerak cepat juga. Anda harus cepat ngerti sebetulnya ya di sini. Tapi ini emang dibikin modulnya seperti ini ya. Nanti mungkin di kuliah hari Senin agak sedikit saya
bahas juga lah gitu ya. Nanti ya, silakan ke bawah. Nah, ini kan yang kita ini ya, kita pakai. Jadi ini sama kita pakai Dev C++ ya di perkuliahan dan di lab. Jadi Anda udah nggak ada masalah sebetulnya install ya di komputer Anda karena sama ini yang apa yang kita pakai di lab sama di perkuliahan. Oke, ini yang kemarin ya. Ini contohnya kalau ngeprint ke bawah ya dan hasilnya seperti apa. Ini juga bisa dicoba nanti di rumah sendiri. Oke, kemudian silakan ke bawah ya. Oke. Nah, nah bisa dibikin seperti ini ya nanti. Nanti kita coba di pertemuan pertama juga nanti di hari Senin. Karena ini nanti akan ada di minggu kedua ya. Jadi kita masih sempat bahas dulu di perkuliahan nanti. Tipe-tipe seperti ininya. Oke, next. Terus ke bawah. Iya. Nah ini ada beberapa modul ya percobaan untuk di ini. Saya yakin sih kalau Anda udah biasa kemarin kita nyoba di kelas juga di lab ini nggak akan susah sulit juga ya. Oke, ini tuh ya percobaan yang masukkan nilai pertama dan nilai kedua. Ya, ya ini hasilnya seperti ini. Nah, sama nanti ya di screenshot aja ini programnya. Saya yakin nggak terlalu sulit ya kalau ini. Kemudian nah ada array ya nanti array satu dimensi. Ini nanti karena udah dibahas di lab, saya nggak akan bahas lagi array ini sebetulnya. Nanti di perkuliahan berikutnya ya. Eh, Boleh ini ya. Jadi sama dia tipenya dengan di kuliah saya dengan sini ya. Jadi nanti akan dijelasin dulu ini tuh apa gitu ya, gimana cara ngetiknya. Kemudian nanti kita lakukan percobaan. Oke, silakan berikutnya. Ya, terus saja ke bawah atau Fitri atau siapa yang ini. Saya screennya nggak tahu. Nah, ini ada ketik programnya cukup panjang di sini ya nantinya. Oke, kemudian diterusin aja ke bawah sampai ke yang terakhir ini ketiga ya, ini ketiga betul nggak ininya maksudnya minggu ketiga sampai minggu keempat kita ada di Visual Basic. Ya, ini yang ke ini pakai Visual Basic 6. Ini sama juga ya. Kita pakai yang di perkuliahan kemarin, setengah semester kemarin. Ya, boleh ke bawah. Eh, ini juga sama ada beberapa apa. Nah, kalau udah terinstall nggak ada masalah, kayaknya bisa ikut semua. Next terus ke bawah. Nah, ini penjelasan awal ya, sebetulnya udah dijelasin. Oke, kemudian udah pada biasa. Nah, ini ya ini apa nanti percobaannya belum mulai ya. Oh, ke bawahin lagi. Terus terus aja. Nah, ini kan apa ini ya bersama dengan di saya ya ini apa namanya perkalian ya pengurangan dan sebagainya. Oh ini udah pada jago semua. Saya yakin bisa nanti ngerjain ini. Ya berikutnya terus nah ini juga pada ini soal UTS saya pada bisa ya. Oke, next. Nah uh, ini nanti kita nyatuin. Jadi Visual Basic itu sebetulnya
kita bisa satuin dengan program yang lain. Misalkan kita satuin dengan serial port ya, USB, untuk ngegerakin servo misalkan. Atau kita bikin robot lah, tapi pakai kita kontrol dari PC gitu kan. Nah, tapi juga si Visual Basic ini kita bisa satuin ke database. Nah, ini sengaja nggak ada di saya ya sebetulnya. Kalau saya terlalu basic ya untuk perkuliahannya, cuman kalau untuk prakteknya emang ada di praktek. Dan ini materinya ada di sini. Ya, jadi di Visual Basic ini 6 ini kita satuin dengan akses ya. Akses. Nah, jadi disaranin pakai Office aksesnya yang database 2000 format ya. Jadi kalau nggak salah ini agak lama ya yang Microsoft aksesnya ya. Nanti mungkin kalau yang nggak punya bisa install aksesnya aja ya di komputernya. Ya, boleh dikebawahin. Nah, ini aksesnya ya, nanti Anda bikin database di sini, database kosong, tapi dengan format yang udah ditentukan ini. Silakan. Nah, ini. Jadi nanti kita bikin tabel namanya tabel mahasiswa ya, TBL mahasiswa. Ini harus percis, ditulisnya seperti ini. Kemudian terus ke bawah. Nah, dibikin nanti ininya ya, field name-nya. Jadi kayak di Excel mah kita bikin kolomnya. Ya, ada kolom nama fakultas dan sebagainya, tapi ditulisnya seperti ini ya. Nanti hasilnya jadi seperti ini kalau di diakses ya. Oke, kemudian berikutnya ke bawah. Nah, kemudian nanti kita bikin inputnya itu di VB ya. Kita bikin di VB. Boleh ke bawah. Ini semua sebetulnya jadi panduannya ya, gimana step by stepnya untuk kita bikin nanti kita nyatuin dari VB ke akses. Boleh ke bawah lagi. Ini komponen-komponen nanti kita masukin. Nah, ini kita bikin namanya form ya untuk kita memasukin. Nah, tapi nanti ada propertiesnya kita harus seperti apa. Ya. Jadi diikuti aja seperti ini ya. Oke. Kemudian nanti kita bikin script ya pada coding namanya. Nah, jadi ini yang kita bikin namanya API ya. Jadi gimana antara program satu dengan program lain kita sambungin. Ya, ini bikin kita namanya API sederhana. Ya, berikutnya terus ke bawah. Oke. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini tampilannya ini di VB ya. Cuman naro database-nya itu di akses. Nah, jadi kalau VB murni itu kita nggak punya database ya. Jadi apapun yang diinput dari sini nih tadi sama dengan kita misalkan nginput yang kita nginput ya kita tambah hapus gitu ya. Ada program saya yang seperti itu juga, kita nambahin tambah hapus gitu ya. Kalau itu kan lebih cenderung kita mainnya di memori. Jadi kalau komputernya mati ya mati ya, isinya nggak ada. Tetapi kalau di database ini kita ngisinya di sini ya. Kemudian hasilnya di atas itu. Di atas jadi row ya, jadi row yang ada di akses. Nah, jadi nanti kita bisa tambahin atau hapus baris-baris yang di atasnya. Dan ini kalau komputernya dimatiin. Ini kalau komputernya dimatiin karena ada di database jadi nggak akan hilang ya. Nah, itu diakses. Nah, untuk seperti ini sebetulnya banyak ya, kita bisa pakai MySQL ya. Kemudian kalau ini contoh kasusnya emang kita mainnya di akses. Jadi dua-duanya kita pakai yang Microsoft ya. Karena kalau MySQL tuh PHP plus MySQL kita harus install program dari luar ya. Ini contohnya kita pakai Visual Basic dan akses. Ya,
itu aja mungkin percobaannya ya. Ini nanti diisi seperti biasa di bawah gitu. Ya, ini kalau lab emang agak bereffort ya untuk bikinnya. Kemudian juga untuk pengumpulannya juga harus tepat waktu. Jadi Anda coba sedikit luangin sedikit waktu ya untuk kegiatan lab ini karena si kegiatannya cukup padat. Jadi kalau bisa dikerjakan lebih cepat begitu ya ini. Udah selesai gitu. Jadi jangan didiamin terakhir misalkan gitu ya. Intinya sebetulnya harus nyoba ya, harus nyoba. Jadi kalau sering nyoba dapat ya jadinya triknya. Itu aja mungkin. Aduh, sorry saya lagi agak pilek juga. Itu yang dari saya seperti itu ya. Mungkin nanti diteruskan dari dari aslep ya. Dari aslep bisa dilanjutkan bagaimana nanti kapan dimulainya, kemudian hari apa begitu ya. Mungkin dilaksanakan seminggu sekali atau dilaksanakan ada jadwalnya dan sebagainya, itu nanti diatur sama aslep sama kepala lab TTI ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya berikan untuk pengantar. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya juga silakan nanti di perkuliahan saya untuk ini mah. Gitu. Oke, itu aja mungkin ya, Mbak Fitri. Terima kasih atas pemaparan yang telah Bapak berikan. Terima kasih juga atas waktunya. Jika berkenan, Bapak dipersilakan untuk meninggalkan Zoom-nya. Oh iya, ya, Terima kasih, mangga Pak. saya izin live ya. Makasih semua. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik ya, dikarenakan ada kesalahan teknis, jadi video SOP-nya bisa kalian tonton aja nanti di YouTube, nanti linknya kami kasih. Kemudian di sini ada jadwal responsi. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Abu. Nah, di sini untuk reguler sore ini, waktu praktikumnya dilaksanakan pada hari Kamis. Yang pertama, tanggal 16 Mei, jamnya jam 7 sampai jam 8. Nanti lewat Zoom atau online, atau nanti dikasih link YouTube ya, seperti biasa. Yang keduanya di tanggal 23 Mei 2024, sama juga jamnya. Kemudian yang terakhir di tanggal 30 Mei. Ada yang bertanya dulu? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, ini untuk yang pertama, pengumpulan tugas pendahuluan H-1 praktikum ya. Tugas dikumpulkan dalam bentuk PDF, boleh diketik dengan rapi, tapi isinya jangan asal-asalan ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik ya, dilanjut. Kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini ada kontak person yang bisa kalian hubungi kalau ada apa-apa. Boleh di screenshot untuk nanti bertanya. Udah di screenshot belum? Sudah.